resmi perwakilan dari IKA ini tidak ada. 8 orang itu. 8 orang itu tidak ada. Kalau teman-teman mau tahu total kerugian dari dari IKA sendiri berapa? Masih yang 2 orang ini? 2 orang ini sekitar 60 ya. 60-an ya. Sebelahnya kelasnya? Ya, kurang lebih sama. Sama. Ya. 60 juta. Jadi Ya. Oke, Bang, bisa dijelaskan Bang agenda konferensi pers kali ini seperti apa? ya, jadi pertama dulu kami dari kuasa hukum korban ya menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Bareskrim Mabes Polri bahwa sudah dilakukan penetapan tersangka bersama terlapor IKA dan juga telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Kami dari korban mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang sudah dilakukan oleh Polri hanya dalam waktu 22 hari sejak kami membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri. Ini sudah diungkap ya siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Tentunya kami di sini tidak hanya sebatas kepada IKA ya. Tetapi karena yang kami laporkan juga adalah aplikasinya, platformnya, karena kami patut menduga di Indonesia sendiri ada manajemen atau agensinya Binomo ini ya. Bukti-bukti itu kami sudah sampaikan kepada penyidik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini selain IKA yang menjadi tersangka juga harus dibongkar betul manajemen dari Binomo yang ada di Indonesia ya. Karena selama ini mereka menggunakan nomor telepon dari negara-negara lain. Tetapi yang menelepon para korban ini adalah orang Indonesia ya. Oleh karena itu kami yakin betul bahwa ada manajemen di di Indonesia. Itu satu. Kedua, keyakinan kami bahwa ada untuk melakukan deposit ini ada hubungannya dengan perbankan atau alat atau lembaga yang menyediakan untuk keuangan ya. Jadi kami juga mendorong untuk ditelusuri ya, karena bank melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ini kan harus perlu kehati-hatian juga. Ya, jangan-jangan ini juga perbankan juga lalai dalam melaksanakan fungsinya ya. Itu jadi harus ditelusuri dari perbankan itu. Yang ketiga, yang paling penting bagi korban adalah bagaimana caranya uang para korban ini bisa kembali. Tentu salah satu yang harus menjadi perhatian korban adalah aset-aset daripada milik terlapor ini ya. Kami di sini bisa merilis ya data yang kami dapatkan, mungkin juga teman-teman bisa mencari tahu, tapi ada beberapa hal yang sudah kami dapatkan ya. Aset-aset yang harus ditelusuri oleh penyidik ini juga tentu tidak hanya berhenti di yang sudah kami rilis ini ya. Di sini ada beberapa macam jenis mobil ya, kendaraan, supercar ya, Tesla, Toyota Supra ya, BMW, Ferrari, dan ada juga Rolls Royce ya, Lamborghini ada juga. Kita sudah melihat dari semua apa yang disampaikan oleh Ika di dalam konten-kontennya. Begitu pula dengan rumah ya, ada yang di Medan ya, itu senilai 30 miliar. Ada yang di Alam Sutra senilai 20 miliar ya. Apartemen senilai 1,5 miliar. Kemudian ada juga rumah yang dibangun untuk orang tuanya senilai 5 miliar. Ada juga kantor ya. Kita tidak tahu apakah ini kantor yang disewa, tetapi kami sudah memberikan juga ke penyidik, ini harus ditelusuri lebih detail ya. Karena kalau dilihat dari konsep kantornya sepertinya ini punya dia ya, tapi harus ditelusuri. Selain itu juga kami patut menduga ini aliran dana ini masuk ke ke aset-aset Bitcoin ya. Jadi kami juga meminta kepada penyidik untuk menelusuri aliran dana di aset-aset Bitcoin miliknya si Ika ini. Ya, kami dapat
dia telah meluncurkan apa namanya Botscoin ya, punyanya dia. Kemudian dia punya kafe, kami tidak bisa menilai kafe itu berapa harganya. Kemudian dia punya perusahaan ya, perusahaan kursus training ya, PT Disotif ya. Nah, ini juga harus ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik. Dari total semua itu, ya kami sudah mencoba menjumlahkan yang kami dapatkan ini sebesar 84 miliar 600 juta. Itu aset-aset yang kelihatan ya, kayak seperti perusahaan tadi itu kan tidak bisa dinilai langsung, itu kan ada lembaga penilaiannya. Kemudian juga yang di Medan ini kami nggak bisa menilai berapa apa namanya aset yang ada di Medan ini kantornya di Medan ini ya. Ini harus diungkap betul apakah ini milik dia ya atau milik keluarga. Kadang-kadang ya ini tidak menggunakan nama pribadi tapi menggunakan nama-nama keluarga. Ini yang harus ditelusuri. Itulah kenapa kami memasukkan pasal 3, pasal 5, pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kami juga meminta ya penyidik untuk yang menelusuri lebih jauh. Dia kan beli di salah satu showroom nih ya, apa namanya mobil-mobil supercar ini ya. Ini harus dipanggil juga pemilik showroomnya untuk mengklarifikasi sebetulnya ini atas nama siapa ya, karena kita khawatir tidak menggunakan atas nama pribadinya. Tetapi kalau kita lihat dari apa namanya video-video yang kami himpun ya, ini dia mengatakan bahwa itu punya dia dan dia beli di beberapa showroom itu ya. Jadi kami juga mendengar ya, tapi ini belum valid ya, tapi inilah informasi ini kami sampaikan supaya penyidik juga bisa kerja keras ya untuk menyelidiki bahwa si Ika ini patut diduga dia juga punya mitra bisnis di bidang showroom ini ya, bidang jual beli mobil. Jadi kalau dalam konteks bisnis ya bisa saja bukan atas nama dia, tetapi ada hubungan hukum. Makanya ini harus ditelusuri. Dan ini hanya yang kami dapatkan datanya. Jadi yang di rekening kami tidak tahu. Kami mendengar bahwa itu sudah dilakukan pemblokiran, tetapi nilainya kami tidak mendengar berapa totalnya. Tetapi dari total 84 miliar ini, sebetulnya kalau untuk mengembalikan uang korban di seluruh Indonesia ini kan tidak cukup ya, menurut kami ya. Tapi itulah gunanya kami mendorong penyidik ya untuk mengungkap betul semua aliran dana. Tidak hanya berhenti kepada Ika, tetapi mitra bisnisnya dan juga keluarganya. Karena kami mendapatkan informasi bahwa keluarganya juga punya bisnis ya, punya usaha, dan ini harus ditelusuri betul aliran dana terkait dengan tindak pidana binomo ini. Oke, Bang, berarti Abang menambahkan pasal dalam laporan terkait TPPU. Kita sudah masukkan itu di awal ya, karena kita memang patut menduga bahwa uang profit yang didapatkan oleh si terlapor ini bisa saja ada dilakukan pencucian uang. Oleh karena itu kami sengaja memasukkan itu untuk menelusuri baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Karena Bitcoin ini kan lintas negara dia ya. Jadi kami juga meminta ke penyidik untuk bisa kerja ekstra karena ini hal yang baru ya. Karena menurut kami kasus binary option ini juga kasus pertama di Indonesia, sehingga kami mendorong betul, mensupport betul penyidik untuk kerja ekstra dengan segala cara-cara yang lebih canggih ya untuk menggunakan atau memanfaatkan uang yang terkait dengan tindak pidana kasus binomo ini. Oke, Bang, di binomo sendiri kan kalau saya tidak salah ya, ada 3 orang afiliator kalau saya tidak salah. Tapi kenapa pihak Abang hanya melaporkan 1 afiliator? Begini, sebetulnya tidak hanya 3 afiliator di binomo ini, banyak sekali ya. Tetapi
pertama dulu kenapa Ika? Kenapa bukan yang lain? Karena yang datang ke kami korban dari afiliasinya Ika. Itu dulu. Yang datang pertama kali. Ya, yang 8 orang yang datang tanggal 3 Februari 2022 itu semua berafiliasi di liniasi Ika. Ya. Dan kami punya bukti yang cukup matang untuk si Ika ini. Ya. Memang karena juga ada beberapa kurangnya bukti untuk afiliator lain, jadi kami lebih fokus untuk meneruskan dulu kasus ini terhadap terlapor Ika. Artinya apa? Begitu ini sudah ditetapkan tersangka, ya, ini menjadi contoh konkret bagi kami nanti untuk membuat laporan berikutnya yang berkaitan kepada afiliator lainnya. Ya. Tapi apakah ada korban dari afiliator berinisial DS yang datang ke abang untuk melaporkan? Ada ya. Bahkan itu puluhan orang korban yang masuk ke kita. Kami sampaikan bahwa mohon bersabar, kita tunggu dulu penetapan tersangka dari Ika. Kalau sudah nanti kita persiapan untuk membuat laporan khusus untuk DS ini. Karena yang sampai data ke kami itu sudah puluhan orang. Berarti yang kemarin dilaporkan itu afiliatornya hanya Ika aja? Khusus yang di Binomo ya. Belum ada afiliator lain yang mau dilaporkan, Bang? Dalam perkembangannya setelah dilakukan penyelidikan ini ada 2 juga nama yang bertambah afiliator Binomo, ya. Ada inisial EL dan ada inisial PS, ya. Dan ini sedang dilakukan pemanggilan karena kita ada korban dan kita melihat cukup bukti, ya kita sampaikan ke penyidik. Karena di dalam laporan polisi kami ini afiliator ini tak terbatas, ya. Jadi Ika dan kawan-kawan. Ika dan kawan-kawan ini apabila ada bukti afiliator di Binomo ini, kami tinggal memasukkannya lagi dan tinggal dikembangkan oleh penyidik. Ya. Karena masing-masing korban ini dia punya afiliator. Cuman kebetulan yang datang ke kami ini lebih banyak berafiliasi di saudara Ika. Kalau untuk korban dari afiliator DS sendiri sudah mendatangi abang dan bakal membuat laporan? Sudah ya. Bahkan ini juga kami mohon perhatian Bapak Kapolri, ya. Ada 1-2 orang yang membuat laporan untuk DS ini, ya, di salah satu Polda, tetapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut. Jadi kami mohon juga nanti kepada Bapak Kapolri, ya, untuk memperhatikan kasus ini supaya di setiap Polda ini, ya, kalau perlu dibuat pos-pos khusus untuk korban-korban dari binary option ini. Ya, dengan tidak direspon oleh Polda, ya, para korban ini tidak jadi pesimis, ya. Ya, yang tadinya mau juga mereka memperjuangkan haknya, dengan kurangnya respon, ya, sehingga para korban ini menjadi pesimis. Mereka langsung datang ke saya di sini, ya. Mereka menyampaikan keluhan itu bahwa di salah satu Polda mereka sudah buat laporan, tetapi tidak ada LP-nya, tidak ada tanda bukti lapor, hanya dicatat saja, kemudian dikonfirmasi tindak lanjut, tidak ada kabar, ya. Ini kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk memberikan atensi khusus kepada Bapak Kapolda seluruh Indonesia, supaya nanti di setiap Polda dan Polres ini diberikan posko untuk khusus korban binary option. Bukan hanya Binomo, ya. Kalau digabung ada Binomo, ya, ada Kotex, ada Olimtrek, ada yang macam-macam itu lagi, ya. Nah, ini bisa ratusan sampai mungkin mencapai berapa 1 juta orang mungkin korbannya, ya. Jadi saking banyaknya. Jadi cuman mereka ini tidak karena tidak diberikan fasilitas itu di berbagai daerah, jadi mereka tidak bisa membuat laporan gitu. Bang, untuk yang 2 orang tadi, Ya. untuk 2 orang tadi, maksudnya yang lapor untuk DS itu berapa orang yang melapor? Terus kapan, kerugiannya berapa, Bang? Yang untuk DS ini puluhan, ya, yang sudah masuk ke kami. Yang udah melapor tapi belum direspon. Oh, itu 2 orang. 2 orang. 2 orang. Itu kapan laporannya, Bang? Sekitar
3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu ya. Iya, 3 minggu yang lalu. Total Di kerugiannya Polda mana, Bang? Hah? Di Polda mana? Ya, di Polda Jabar ya. Jawa Polda Barat. Ya betul, di Polda Jabar. Kerugiannya sampai berapa bang? Puluhan juta. Ya, Total akumulasi 2 orang itu? Atau masing-masing puluhan juta? masing-masing puluhan juta ya. Pertegas saja Bang, DS ini, sorry ya, dipertegas, DS ini Doni Salman. Mohon maaf ya, saya tidak menyebut nama karena kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah ya. Ya, silakan menyimpulkan. Tapi di sini korban ya telah membuat laporan di Polda Jabar. Cuman pada saat membuat laporan ini mereka tidak mendapatkan bukti lapor ya, tidak ada LP juga, dan sampai sekarang ditanyakan dan tidak ada respon. Jadi kita minta kepada Bapak Kapolri ya untuk segera menginstruksikan. Tidak mendapat LP berarti laporannya ditolak atau gimana, Bang? Itu dia. Ya makanya korban ini datang ke kami meminta tolong bagaimana solusinya. Karena mereka datang, mereka menceritakan, mereka tulis kronologis, tetapi tidak ada LP ya, dan tidak juga ada tanda bukti lapor. Sudah 3 minggu, kurang lebih 3 minggu ya, tidak juga ada respon sampai sekarang. Itu juga yang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu kami berencana kalau nanti memang Polda Jabar tidak merespon ya, kami berencana untuk membuat laporan di Barreskrim. Ya, mungkin minggu depan ya. Bang, kembali ke kasusnya Ika, kerugiannya berapa dan Kok Ika? udah DS. enggak, yang Ika. 2 ini Oh, 2 ya. 2 ini kan Ika ya. Ini tuh udah komunikasi sama pihaknya Ika sendiri, udah ada ini belum respon bahwa akan mengembalikan uang teman-temannya ini. Kalau korban sampai sekarang belum ada ini ya, penawaran resmi terkait dengan pengembalian uang ya. Memang ada orang-orang yang menelepon beberapa korban, tetapi kan menurut kami itu tidak valid ya. Jadi kami tidak bisa merespon lebih lanjut. Ada yang menawarkan untuk dikembalikan ya, cuman begitu ditanya identitas segala macam juga tidak diberikan. Jadi kami tidak merespon itu karena kami menganggap bahwa itu tidak jelas. Berarti belum resmi, belum ada pihak dari Ika sendiri yang langsung hubungi korban 2 orang? Belum ada. Bukan hanya korban 2 orang ini, korban yang melapor di Barreskrim juga secara resmi perwakilan dari Ika ini tidak ada. 8 orang itu? 8 orang itu tidak ada. Kalau teman-teman mau tahu total kerugian dari dari Ika sendiri berapa? Masih Kalau yang 2 orang ini? 2 orang ini sekitar 60 ya. 60-an ya. Juta. Ah. Sebelahnya, kelasnya? Ya, kurang lebih sama. Sama, Ya, 60 juta. jadi itu yang ada di sini ya. Tapi kalau yang masuk di data kami ya, tidak hanya Ika juga, tetapi khusus Binomo ini sudah mencapai 10 miliar, hampir 15 miliar ya. Tapi ada juga yang afiliator lain di situ. Kalau 8 orang, Bang, total semua permintaan berapa? Setelah dicek ada sekitar 3,8 ya. 3,8 miliar ya. Untuk laporan yang pemilik binomonya sendiri itu apa udah ada tindak lanjutnya, Bang, dari polisi? Nah itu dia ya. Di sini kami juga memang betul-betul mendorong. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kami punya keyakinan betul bahwa Binomo ini dia punya satu manajemen di Indonesia ya. Bahkan ada beberapa bukti-bukti pendukung kami sudah sampaikan kepada penyidik. Jadi kami berharap juga kepada Bapak Kapolri ya, Bapak Kabareskrim ya, tidak hanya berhenti kepada Ika, tetapi juga kepada manajemen platform Binomo ini. Ya, memang sampai sekarang kita belum dapat kabar juga bahwa ada yang telah ditersangkakan ya dari Binomo sendiri, kami belum dapatkan. Tetapi di sini kami juga mendorong betul ya, karena Binomo ini sendiri masif sebetulnya menelepon para korban ini ya, dengan menggunakan nomor SIM Vietnam ya. Nah, kebanyakan SIM Vietnam. Oke.